Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Economic Update CNBC Indonesia 2023 masih bersama saya Safrina Nasution sama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, dalam hal ini mungkin Pak Luhut, masa depan hilirisasi minerba ini akan seperti apa? Pak Luhut sering bilang juga bahwa apa yang Anda lakukan ini adalah legacy untuk masa depan. Apa yang Anda lihat 30 until 50 years from now, Pak? Ya sekarang kalau saya bilang ya, kalau semua kita kerjakan ini, sebenarnya kalau kita continuous seperti ini aja, konsisten seperti ini, 10 tahun ke depan, jangan aneh-aneh gini terus saja. Kita kan sekarang baru downstreaming tadi, nikel. Kita sudah masuk copper nih, masuk tin, kelapa sawit, siwit. Ini kan semua nanti terintegrasi lagi. Kita punya ada silika, ada punya macam lagi. Ya siapa yang melawan kita? Pendidikan kita jalani dengan bagus, kompak kita semua. Ya ganti-gantian aja, jadi presiden pun tidak akan habis-habis yang mau dikerjain. Siapapun presiden, jangan takut nanti, wah, percaya sama saya, read my lips. Siapapun presidennya, kalau memang presidennya mau kerja, kecuali hanya mau jadi presiden doang. Tapi kalau kau mau presiden seperti Pak Jokowi, saya kerjanya nggak bisa habis. Itu Pak Jokowi itu satu hari bisa rapat 4 item loh, 4 agenda, 4 macam masalah. Bisa 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu. Begitu banyaknya masalah di Republik ini. Tapi apakah selesai? Nggak juga. Masih banyak yang belum selesai. Jadi siapapun jadi presiden ke depan, itu yang masih muda, mungkin sekarang masih di UI, dia baru tingkat 3-4, mungkin dia jadi presiden juga. Nanti pada waktunya masih banyak masalah. Masalah lain lagi. Dan Pak Luhut, ini juga masih mengenai hilirisasi. Saya tentunya bertanya kan kemarin per 20 Juni sempat ke Gresik, Pak, bersama dengan Presiden Jokowi juga udah ngelihat smelter dari Freeport, ada juga copper foil pabrik di Gresik. Fasilitas copper foil tersebut apakah sudah cukup untuk menampung produksi katoda PTFI dan juga bagaimana rencana industrialisasi tembaga ke depannya? Ini kan yang baru ya, Pak ya. Jadi gini nih, Safrina ya. Smelter yang kita buat sekarang di mana? Di Gresik. Itu bisa mengekstrak 50 ton emas per tahun. Saya ulangi, 50 ton emas per tahun. Dan 600 ton perak. Jadi kalau selama 60 tahun ini Freeport ada di Indonesia tuh 60 kali 50 kan? Berapa? 3.000
3.000 ton. Kalau 1 miliar 1 kilo itu kan sama dengan berapa tuh? 3.000 triliun kan? Sama dengan 250 miliar dolar. Kalau 250 miliar dolar kalau udah bikin banyak infrastruktur Republik ini, kemana itu barang? Itulah salah satu dampak hilirisasi. Itu baru satu layer. Layer kedua satu lapisan. Lapisan berikut seperti tadi copper foil. Itu baru 100 ton dari 600 ton yang diproduksi. Yang 500 ton lagi, itu kita bisa bikin macam-macam lagi. Belum kita sekarang masuk kepada industri photovoltaic yang akan kita bangun di Pulau Rempang, Batam sana. Itu yang menghasilkan nanti photovoltaic menghasilkan nanti sampai kepada solar panel. Itu bisa juga nanti kepada semikonduktor atau semikonduktor macam-macam tipenya. Akhirnya kita nggak ada masalah lokal konten lagi karena semua punya. Sekarang solar panel ini 80-85% diproduksi di Tiongkok. Jadi mereka sangat kompetitif. Tapi kita bahan bakunya silikanya di Indonesia. Ya kita bikin di situ. Nah saya bilang sama Amerika, kalian harus beli dari kami juga dong, supaya karena kalian tidak mau beli dari Cina, ya udah beli dari kami. Nanti Eropa juga demikian. Nah, apa yang saya mau sampaikan, posisi strategis Indonesia ini, Safrina, di 2 lautan besar dan 3 kontinen, itu memang betul-betul super strategis. Jadi kalau kita kompak, kita bisa memainkan semua. Kita kan tidak pengen juga menguasai daerah orang lain. Kita udah cukup besar, cukup luas, cukup punya banyak masalah. Ngapain kita cari urusan masalah lain lagi? Jadi kita konsentrasi ke dalam, perbaiki ke dalam kita, sumber daya manusia kita, pendidikan kita harus kita perbaikin. Makanya setiap industri yang ada dibangun di Indonesia Timur, itu kita buat politekniknya. Presiden bilang, Pak Luhut bikin politekniknya. Kenapa? Ya mana ada pendidikan di Indonesia Timur dulu diperhatikan dari Jawa. Nggak sempat kan? Sekarang karena ada tadi smelter di sana, ya jadilah tuh politeknik itu. Apakah sudah sempurna? Belum. Kenapa? Misalnya ada juga rakyat itu yang kena masalah lingkungan. Ya sekarang kita perbaikin kan, kita audit, kita perbaikin. Jadi saya kira perkembangannya ya seperti itu. Baik Pak Luhut, ini juga mungkin ada tentunya ingin bertanya mengenai penciptaan tenaga kerja dengan adanya progres hilirisasi yang luar biasa signifikan. Bagaimana juga Pak penggunaan tenaga kerja lokal dalam adanya progres hilirisasi ini? Karena juga banyak sekali suara-suara juga sumbang mengenai mengapa investornya selalu China. Proyek copper foil itu tidak serahkan ya memang dari investor dari China dan juga investor ekosistem baterai dari China. Sebenarnya apakah hanya dari China sendiri yang ingin berinvestasi di Indonesia? Kualitas investasi dari China itu seperti apa juga Pak sebenarnya? Dan juga untuk penciptaan tenaga kerja. Sebenarnya dari China juga enggak ada. Kan Hyundai juga Korea, LG juga Korea, Jepang juga ada. Gitu. Amerika Ford juga ada. Ya, tidak ada masalah juga. Ya Tesla mudah-mudahan ya nih kita lagi final touch untuk Tesla. Jadi mana aja sih. Tapi memang saya kan baru balik dari China itu saya udah pernah bilang tuh. Memang mereka tuh researchnya maju banget. Kita kalah. Banyak negara-negara tuh kalah sama mereka itu sekarang. Jadi menurut hemat saya, ya siapa aja yang mau investasi ke Indonesia sih kita oke aja. Ya. Eropa juga kita ajak. Tapi mereka kalau bidang teknologi lithium baterai ini, mereka 5-6 tahun ketinggalan dari China. Oh ya, bisa mungkin 8 tahun. Jauh lebih. Saya kan udah lihat R&D mereka. Wah, hebat sekali. Makanya saya bilang banyak mungkin anak Indonesia kirim belajar ke sana. Kemudian mengenai orang asing, ya memang awal-awal kita harus akui banyak yang marah dulu sama saya. Lah memang nggak ada orang di situ. Sekarang WDB, penduduk WDB berapa coba guys? Itu kan cuma berapa? 40.000 dari anak baru lahir sampai yang mau meninggal. Sekarang pegawai di WDB berapa? 55.000 orang. Waktu groundbreaking kan saya ke sana. Saya tanya, ini super truknya gimana? Ya sudah mulai lokal sebagian karena dilatih di Morowali. Tapi yang di Morowali dulu hampir semua dari Tiongkok. Kenapa? Ya nggak ada. Lah kan mereka juga sebagai pengusaha kan pengen cari kos yang lebih murah. Yang lebih murah kan lokal, ya. Tapi karena berita digede-gedekan bilang begini segala macam, jadilah terbentuk opini itu. Tapi sebenarnya sekarang kamu pergi aja di Morowali itu. Sekarang pekerjaannya udah 105.000, mungkin 7.500-an masih ada orang Tionghoa atau 8.000-an mungkin. Tapi kamu pergi Freeport, sudah hampir 60 tahun. Itu masih ada berapa? 7.000-an mungkin asingnya, atau 5.000-an. Dan kedepannya Pak, mungkin strategi apa Pak kedepannya untuk terus mendorong dan menarik investasi dari luar negeri untuk memajukan investasi? Kalau Mas Safrina, orang kan datang investasi itu kalau dia lihat nyaman, kan? Dia dapat return yang baik, untung yang bagus, ya mereka datang. Tapi kalau dia pikirnya kan tempat lain banyak, apa hanya Indonesia aja kan enggak juga. Tapi kalau seperti misalnya negara di teman-teman kita di Afrika yang tidak kondusif suasananya, ya mereka enggak ke sana. Jadi lagi-lagi kestabilan itu. Nah sekarang dia lihat trust itu ada, dia lihat presiden kredibel, tidak terima uang, tidak curi-curi, kerjanya profesional, dia pakai tenaga-tenaga yang cukup profesional. Nah, mereka melihat itu kan mereka punya kriteria-kriteria untuk itu. Jadi sebenarnya ya kita lihat aja jumlah investasi ke Indonesia kan tetap meningkat.
Yang saya bilang, Safrina, apanya yang kita kerjakan tuh kalau sungguh-sungguh diniatin dengan baik dan tidak sebenarnya sulit, tapi dibikin sulit. Banyak kita mempersulit diri kita, bilang utang kita banyak. Kita negara yang utangnya paling sedikit sekarang ini. Compare to other peer countries. Oh iyalah, bandingin lah sama-sama negara yang besar. Jadi kita jangan, kau tuh jangan membuat dirimu kerdil. Kamu negaramu negara besar, ya, harus berani bilang tidak. Harus tidak gentar ya Pak ya. Jadi seperti Eropa Union datang parlemennya ke saya seminggu lalu, 10 hari lalu. Mereka mengatakan, wah Indonesia kenapa melarang nikel ore diekspor? Saya bilang, loh kami sekarang kalau nggak kami ekspor kemarin nih, larang ekspor kemarin ini, ekonomi kami nggak seperti hari ini. Ya. Apa salah? Saya bilang. Apa saya harus mikirin kalian? Ya kalian pikirin sendirilah, kami juga perlu mikir diri kami. Waktu kami COVID, yang bantu kami siapa? Eropa Union mana bantu kami? Sekarang bilang climate change. Kalian malah minta ekspor batu bara dari kami. Kemarin yang artikel consultation 4 dari IMF per 27 Juni kan juga bilang harusnya ada pelanggaran pembatasan ekspor nikel. Tanggapan Pak Luhut sendiri seperti apa Pak? Ya tidak apa-apa. Saya janji mau ketemu sama Kristalina nanti di Washington. Saya mau jelasin sama dia dan sudah pernah saya jelasin juga dulu. Ya, Dian, saya mau bilang sama dia, apa sih yang salah kami buat? Apa kami salah untuk membuat diri kami sehat dulu, baru ke orang lain? Ngapain kami nolong negara maju? Kalian sudah maju kok. Kami kan perlu nolong diri kami. Masa kami generasi muda Indonesia rusak hanya karena memperhatikan aturan itu kan dibuat kolonial. Ya, saya ketemu dengan Ajay, Presiden World Bank. Ya, saya janjian mau ketemu dia dan saya juga dia sepakat untuk berkunjung ke Indonesia diundang Presiden. Untuk saya bilang gini Pak Ajay, karena saya udah kenal dia sebelumnya. Anda jangan ketemu Presiden langsung. Lihat dulu apa yang terjadi di Indonesia, setelah itu baru Anda ketemu Presiden. Jadi kita atur dia 3 hari. Kita agenda Agustus sudah ada, jadi mungkin kita geser. Yang mau saya jelaskan sama dia, kamu lihat hilirisasi ini apa dampaknya. Ya, kamu lihat bagaimana kita melakukan masalah lingkungan, apa yang sudah kita lakukan mengenai sampah, mengenai debris di laut, mengenai proses sampah RDF yang kita buat, yang bisa sekarang ini target kami tahun depan 14.000 ton per hari sampah kami proses, dan mungkin tahun 2025 kami bisa sudah hampir 30.000 ton per hari. Itu hampir 70% sampah Indonesia kita proses per hari. Nah itu kan kontribusi kami. Jadi dia bilang setuju saya. Nah kamu juga lihat smelter itu, apa yang kami buat. Apa dulu pertumbuhan ekonomi di sana 0 atau negatif, sekarang bisa sampai berapa belas persen atau 10%. Ya apakah semua udah sempurna? Ya belum. Kami baru marahin soal lingkungan karena masih lihat belum comply penuh mereka terhadap kriteria lingkungan yang kita berikan. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu sangat maju sekali dibandingkan banyak negara-negara lain yang ada di dunia ini. Pak, ini mungkin juga menuju 2024. Tadi Bapak bilang dalam hal menarik investasi ke dalam negeri perlu kestabilan, perlu kepercayaan, kenyamanan. Apakah Presiden selanjutnya, menurut hemat pandang Anda, wajib meneruskan kebijakan ini dan catatan khusus untuk Presiden mendatang terkait program hilirisasi? Ya, saya bicara dengan calon Presiden lah. Tadi saya bilang yang 6 tadi. Saya bilang Anda harus tetap lihat hilirisasi ini. Ini hilirisasi baru 1,5 yang dibuat Pak Jokowi dan sudah mempunyai dampak gini hebat. Terusin aja ini. Dan sudah ada yang mengerti sekarang. Karena kalau Anda mulai dari nol lagi, itu Anda butuh waktu 4-5 tahun untuk paham gitu. Saya yang pelajari itu dan saya dengan Presiden di pesawat terbang, kita mau lakukan refleksi gitu ya. Memang 4 tahun loh. Baru 4 tahun terakhir ini kita sebenarnya mulai jejak. Ya, jejak ini. Jadi kita mulai, udah kita ngerti ini gini. Sebelum itu enggak. Saya termasuk orang yang cepat kerjanya. Sangat cepat. Jadi itulah Indonesia. Jadi anak-anak muda, saya sekali lagi, hilirisasi itu is a must. Nggak boleh ditawar-tawar ya. Dan kita harus kompak. Saya sudah bilang hilirisasi banyak sekali tadi itu kan. Ada nikel, ada koper, ada segala macam sampai pada siwit, kelapa sawit. Siwit itu kamu bisa billion of dollars lagi. Itu bisa bikin biofuel, bisa bikin makanan, bisa bikin tadi degradable plastik itu, bisa bikin membersihkan laut, bisa menangkap carbon emission, segala macam bisa. Itu hasil research yang kita buat di Buleleng Bali sana. Nah itu sekarang berkembang oleh Presiden dan dibuat rapat untuk itu dan sudah kita akan jalankan dan saya pikir akan hebat ke depan itu. Untuk sektor migas sendiri seperti apa Pak hilirisasinya? Kita mungkin akan menyarankan pada Presiden kita nggak jangan ekspor lagi gas kita keluar. Ya kontrak yang sudah ada ya silahkan, tapi kalau expire top. Kita bikin downstreamingnya. Apa itu kan petrochemical. Kenapa kita mesti ekspor bahan-bahan ginian? Ya kita bikin aja sendiri dalam negeri. Ya bisa. Sekarang harganya masih $6. Kita coba lihat struktur cost-nya itu. Bisa nggak kita bikin $5 atau berapa dolar? Kita punya ketemu gas di Masela hampir 25 TCF. Kita juga sepertinya ketemu di mana?
di Warim itu bisa mungkin hampir 2 kali seperti Masalah. Bisa malah di situ kita ketemu juga cadangan minyak yang mungkin cadangan diduga 27 miliar barrel. 27 miliar barrel. Jadi kaya sekali negerimu ini. Ya, kaya sekali Indonesia ini. Ngapain untuk ribut-ribut? Ya kita kerjasama aja. Kita bikin rakyat sejahtera. Bukan dengan ngomong aja, ngomong padahal kau belum pernah ada prestasi apa, udah ngomong kau di sana sini. Ada lagi tuh saya lihat mantan-mantan pejabat yang dulu maling juga di dalam, sekarang suka ngomong ngoceh-ngoceh. Coba sekali-sekali diaudit dan dikerjain dia dulu. Tapi ya sudahlah, itu udah kejadian, enggak apa-apa. Tapi saya hanya titip, apa yang sudah dibuat sekarang supaya kita teruskan. Ya hilirisasi tadi, digitalisasi tadi, decarbonize, dana desa itu kan luar biasa. 74.000 desa itu kan dapat dana langsung hampir rata-rata 1 miliar pusat. Sehingga ekonomi di pedesaan jalan, connectivity, terus kemudian pendidikan. Itu kan sebuah proyek yang nggak pernah never ending proses itu. Ya itu aja dikerjain. Jadi tidak gentar sebagai generasi muda ya, dan semuanya dilanjutkan ya Pak ya. Safrina, kamu sampein teman-temanmu itu dengan media. Kalau anak cucu saya, ke semua saya beritahu, listen, my era this, but this is your era. This is our era. Jadi jangan kamu perkecil dirimu. Kamu harus bangga jadi orang Indonesia. Legacy yang bangga dijalankan untuk Indonesia. Banggalah kau jadi orang Indonesia. Baik. Ya nanti kalian anak-anak muda yang dengar, saya interview sama Safrina ini, ya ini generasi kau ini. Bikinlah Indonesia itu makin hebat. Bangga kau. Konsentrasi, bikin pendidikanmu yang bagus, ya. Jangan hanya otak saja, tapi hatimu juga harus bagus. Karena tanpa hati yang bagus, kamu nggak ada gunanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.